Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan Ibu Riris. Hari ini kita akan berdiskusi terkait materi membaca kritis. Pengertian membaca kritis, tujuan membaca kritis, serta manfaat membaca kritis akan kita bahas pada slide berikut. Pengertian membaca kritis. Seperti yang kalian ketahui bahwa tujuan akhir perkuliahan kalian adalah menulis tulisan akademik. Nah, dalam menulis akademik seperti artikel ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi sangat diperlukan membaca kritis. Nah, berikut beberapa definisi terkait membaca kritis. Membaca kritis dapat dipahami sebagai aktivitas melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan di dalam hati. Jadi, melihat dari apa yang kalian baca serta memahami setiap kata-kata tanpa melafalkan. Cukup dilisankan saja di dalam hati. Lalu yang kedua, merupakan aktivitas mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Serta yang ketiga, membaca kritis merupakan langkah awal untuk memahami suatu tulisan dengan mengeja atau melafalkannya. Sudah mulai paham ya dengan definisi umum membaca kritis? Selanjutnya adalah tujuan membaca kritis. Tujuan membaca kritis yaitu upaya pemerkayaan pengetahuan guna pengembangan daya nalar. Jadi, kalian di sini dituntut untuk mencari informasi-informasi penting atas apa yang kalian baca. Nah, menurut Sudarsono, membaca kritis atau critical reading adalah cara membaca dengan melihat motif penulis dan menilainya. Pembaca tidak sekedar menyerap apa yang ada saja, tetapi ia bersama-sama dengan penulis untuk berpikir tentang masalah yang dibahas. Nah, secara umum, pengertian membaca kritis dapat kita simpulkan sebagai berikut. Membaca kritis adalah membaca dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut. Sebetulnya, membaca kritis tidak terfokus pada aspek negatif saja atau kekurangan dari teks tersebut. Akan tetapi, membaca kritis juga melibatkan kemampuan menganalisis teks dengan benar, baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, perlu kalian pahami bahwa membaca kritis adalah sarana untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut seperti tertuang dalam Yusuf. Nah, apa saja yang menjadi tujuan membaca kritis? Yang pertama adalah memahami maksud penulis. Jadi, kalian harus paham apa sebetulnya tujuan dari penulis. Dalam sebuah buku, seringkali tujuan penulis ini tertuang dalam prakata. Jadi harus kalian ingat ya. Lalu yang kedua, memahami organisasi dasar tulisan. Nah, seringkali dalam sebuah buku ilmiah, organisasi dasar tulisan itu termuat di dalam prakata juga, atau di dalam bibliografi dari seorang penulis. Sedangkan yang ketiga, menilai penyajian penulis atau pengarang. Sebetulnya pokok yang ketiga ini jarang kita lakukan karena dalam mahasiswa S1 seringkali memahami informasi yang terkait dengan penulisan ilmiah saja. Kita lanjut ya.
Yang keempat adalah menerapkan prinsip-prinsip kritis pada bacaan sehari-hari. Jadi, dalam membaca sehari-hari, kita harus mampu atau membiasakan diri memilah dan memilih informasi-informasi yang penting menurut kita. Yang kelima adalah meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis. Meningkatkan minat baca, kemampuan baca, serta berpikir kritis ini harus ada motivasi dari dalam diri. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa ya dituntut untuk selalu mengembangkan diri melalui membaca pada beberapa hal atau referensi atau buku-buku maupun artikel ilmiah. Nah, dengan cara seperti itu, maka wawasan dan pengetahuan kita terkait pengetahuan yang terkini mudah kita dapat. Yang kelima adalah mengetahui prinsip-prinsip pemilihan bahan bacaan. Nah, prinsip-prinsip pemilihan bacaan ini teknis sederhananya bisa kita lihat di konten atau daftar isi. Jadi setiap buku kita perlu membaca daftar isinya. Apakah di dalam daftar isi tersebut ada unit-unit atau konten-konten yang memang sedang kita cari informasinya. Selanjutnya adalah membaca majalah atau publikasi-publikasi periodik yang serius. Nah, ini bisa kalian lihat di jurnal ilmiah. Ingat, jurnal ilmiah ini sudah banyak yang dipublikasikan melalui elektronik jurnal ataupun jurnal-jurnal periodik yang dicetak. Nah, jurnal-jurnal tersebut memiliki informasi yang sangat penting sesuai dengan bidang ilmu kalian. Usahakan dalam mencari jurnal, dicari jurnal yang memang sudah terakreditasi SINTA ya. Bagaimana ciri-ciri pembaca kritis? Coba kalian otokritik, apakah kalian sebagai seorang mahasiswa sudah memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, selalu melibatkan tingkat berpikir kritis. Yang kedua, tidak langsung menyetujui atau menerima pendapat pengarang. Yang ketiga, ingin mencari sesuatu kebenaran. Yang keempat, selalu terlibat dalam permasalahan gagasan utama pada bacaan. Selanjutnya, menganalisis bahan bacaan, tidak bersifat menghafal. Jadi, ketika kita membaca, usahakan informasi tersebut juga kita pahami dengan baik. Membaca kritis berbeda dengan menghafal ya. Sekali lagi, membaca kritis berbeda dengan menghafal. Karena membaca kritis, kita membaca dengan memahami setiap makna dari kata-katanya. Sedangkan menghafal, kita hanya menghafal kata-kata saja tanpa mengetahui substansi tulisan tersebut. Nah, langkah-langkah atau cara menjadi seorang pembaca kritis diantaranya adalah 1. Buat catatan penting. Jadi kalian harus punya agenda atau buku terkait catatan-catatan penting atas informasi yang akan kalian dapat. Yang kedua, lakukan skimming pada setiap kalimat awal dan kalimat akhir. Maksudnya adalah, ingat, dalam sebuah paragraf, main idea atau pokok kalimat itu seringkali tertuang di dalam paragraf, terutama muncul pada awal kalimat dan akhir kalimat. Yang ketiga, perhatikan sistematika dan struktur teks. Selanjutnya, perhatikan juga dan pahami judulnya. Jangan sampai kalian mencari informasi dari satu tema atau topik besar, tetapi diambil dari 2 atau 3 judul artikel yang tidak relevan. Ya. Selanjutnya adalah tentukan tujuan kalian membaca teks tersebut. Mau mencari informasi terkait latar belakang masalah, atau fenomena gaps, atau research gaps, atau teori saja.
Jadi tentukan tujuan kalian. Lalu yang selanjutnya adalah identifikasi argumen yang dikemukakan penulis. Nah, identifikasi argumen ini juga penting. Terkait argumen-argumen yang bersifat teoritis, kalian harus menuliskan secara lengkap, termasuk dengan sumber rujukannya. Dan yang terakhir, bacalah seluruh teks dengan hati-hati dan teliti. Jangan sampai membaca hanya awal saja atau akhir saja. Setelah kalian membuat summary, malah substansinya jauh berbeda dari informasi awalnya. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai ragam membaca kritis. Yang pertama yaitu membaca cepat atau sekilas. Jadi, dalam membaca cepat atau sekilas, kalian di sini dituntut terutama pemenuhan waktu. Tidak dituntut bagaimana memahami substansi, tapi yang dilihat adalah target waktunya. Yang kedua adalah membaca cermat atau intensif. Membaca cermat ini tidak terikat oleh waktu, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Apabila kalian sudah selesai membaca, tetapi belum mendapatkan informasi yang penting, maka kalian harus mengulang sampai berulang kali dan kalian mendapatkan informasi yang penting dari bacaan tersebut. Nah, topik-topik atau informasi apa saja yang perlu kalian pahami dalam membaca kritis atau membaca cepat? Yang pertama, melihat kalimat-kalimat utama paragraf, lalu menemukan topik utama dan mencatat topik-topik tersebut. Ingat, topik utama itu sering kali muncul pada awal atau akhir paragraf. Lalu selanjutnya, info yang perlu kalian pahami adalah tidak membaca semua kalimat, ya. Temukan informasi khusus melalui daftar isi dan indeks buku. Ingat, konten atau daftar isi. Sekali lagi yang Ibu sampaikan di awal, itu merupakan sumber penting untuk mengetahui poin-poin apa saja yang akan dibahas dari buku tersebut. Termasuk juga dengan indeks. Dengan indeks, kita bisa mencari dan menemukan istilah-istilah penting atau istilah khusus yang akan kita cari informasinya. Dan yang ketiga, melihat kalimat-kalimat definisi dan pendapat para pakar. Itu juga penting. Terkait pendapat para pakar, itu akan menjadi landasan teori kita. Dan jangan lupa, selalu menuliskan rujukan, baik itu penulis, lalu nama buku, tahun, dan halamannya. Nah, membaca cermat atau intensif. Apa ini yang dimaksud ya? Yang pertama adalah dengan tujuan untuk menemukan informasi secara rinci, lebih detail. Kita tidak harus membaca semua kalimat topiknya. Cukup memilih pokok bahasan yang dibutuhkan saja, serta mengedepankan prinsip kecermatan dan ketelitian yang diutamakan. Biasanya dengan membaca cermat atau intensif ini, mahasiswa yang memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi ini lebih senang memilih ini karena tidak perlu berulang-ulang untuk membacanya. Sekali membaca, mahasiswa sudah tahu atau pembaca sudah tahu informasi yang dia butuhkan ada. Selanjutnya adalah membaca kritis tulisan atau artikel ilmiah. Nah, ini perlu kalian pahami ya. Ini menjadi pokok kerja kalian ketika akan menulis artikel ilmiah. Tulisan ilmiah berisi informasi hasil dari penelitian. Berbeda dengan jenis tulisan lain yang informasinya bisa berupa pendapat atau kesan pribadi. Nah, pertama yaitu mengenai tesis atau pernyataan masalah. Jadi kalian harus bisa membedakan itu.
meringkas butir-butir penting setiap artikel, misal pada latar belakang, merumuskan masalah, serta metode yang digunakan. Lalu menyitir konsep-konsep penting. Konsep-konsep ini akan muncul pada landasan teori. Kalau di dalam artikel ilmiah, konsep penting ini muncul di dalam pendahuluan atau introduction. Selanjutnya adalah menentukan bagian yang akan dikutip. Nah, bagian yang akan dikutip ini harus kalian pahami. Kalian mau mengutip pendapat para ahli secara langsung atau kalian mereduksi dengan pendapat sendiri. Jadi, kedua hal itu teknik penulisannya harus dibedakan ya. Selanjutnya adalah menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang akan dikutip. Jadi kalian harus menentukan dari kutipan tersebut jangan sampai tertinggal untuk menuliskan rujukan. Selanjutnya adalah menentukan posisi penulis sebagai penutup. Nah, bagaimana membaca kritis pada tulisan atau artikel populer? Untuk menentukan artikel populer atau mencari informasi yang ada di dalam artikel populer tentu berbeda dengan artikel-artikel ilmiah. Yang pertama adalah gaya penuturan tidak menggunakan kaidah ragam bahasa ilmiah dengan ketat. Lalu dimuat di surat kabar dan majalah populer. Yang ketiga adalah berisi isu yang sedang ada di masyarakat, biasanya fenomena-fenomena sosial yang ada di masyarakat, tanpa harus mengkaji landasan teori yang jelas. Tapi bisa juga menyampaikan pandangan penulis terhadap isu-isu tersebut. Nah, bedanya kalau artikel ilmiah, kita harus mengkaji secara teoritis. Sumber-sumber ilmiah tersebut harus kita ambil dari sumber-sumber yang sudah diuji atau teruji kebenarannya. Misalkan kalian mau mengambil sumber yang ada di internet, kalian harus mencari sumber-sumber dari electronic journal atau electronic book. Tidak diperkenankan mencari rujukan ilmiah untuk artikel ilmiah yang berasal dari Wikipedia atau blog yang belum teruji kebenarannya. Sedangkan dalam artikel populer, dalam penulisan tidak menekankan metode ilmiah, sehingga itu merupakan pendapat dari penulis saja, ya. Jadi harus dibedakan. Selanjutnya adalah menggali persoalan atau isu yang dibahas. Nah, ini kalian harus pahami. Setelah itu menentukan signifikansi relevansi isu dengan tulisan, serta memanfaatkan isu untuk bahan atau inspirasi dalam menulis. Yang terakhir, membedakan isi artikel populer dengan artikel ilmiah yang sudah Ibu sampaikan di depan. Nah, secara tertulis berikut perbedaannya. Kalau artikel populer, ini isu diminati di masyarakat karena isunya ringan, cenderung menarik, dan mengesampingkan teori atau signifikansi data, bersumber dari subjektivitas seorang penulis, karena bersifat profit oriented. Sedangkan artikel ilmiah, isu kurang diminati oleh masyarakat, karena yang bisa memahami adalah masyarakat-masyarakat ilmiah dalam bidang tertentu. Dan dalam proses pengembangan penulisan itu mementingkan teori, prosedur ilmiah, serta kuantitas dan kualitas data. Nah, poin kedua ini merupakan anjangan dalam sebuah penelitian ilmiah, mulai dari tahapan pengumpulan data, analisis data, sampai penyajian hasil analisis, semua tertata menggunakan metode ilmiah. Sudah jelas ya perbedaannya? Nah, bagaimana membaca kritis pada buku ilmiah? Yang pertama adalah kita memanfaatkan indeks, selalu ada di lembar terakhir, untuk menemukan konsep-konsep penting. Lalu yang kedua, menemukan konsep-konsep penting untuk bahan menulis.
Kita menemukan istilah-istilah khusus dalam bidang tertentu untuk pengembangan penulisan kita. Yang ketiga adalah menentukan dan menandai bagian-bagian buku yang akan dikutip. Kita membuat checklist bagian-bagian penting yang akan kita kutip mana saja dan harus ditandai, supaya kita tidak perlu mengulang membaca dari awal. Yang keempat, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dan yang terakhir, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Penulis harus menentukan posisi dirinya bahwa kita adalah pengutip atau mendapatkan informasi dari para ahli yang lain. Nah, bagaimana membaca kritis dari bahan yang tersaji dari internet? Ini hati-hati ya. Yang pertama adalah mencari dan menemukan bahan-bahan dalam jaringan internet. Lalu memilih dan mengevaluasi bahan-bahan dalam jaringan internet, lalu menentukan isi atau gagasan penting dalam bahan-bahan yang tersedia di internet, serta memanfaatkan bahan-bahan dalam jaringan internet secara kritis. Perlu diingat, dalam bahan-bahan yang dari internet, kalian harus menemukan electronic journal dan electronic book saja, atau unpublished research, seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi yang sudah dipublikasikan. Nah, itulah paparan Ibu terkait membaca kritis. Semoga beberapa informasi tadi bisa menambah pengayaan kalian dalam membaca kritis dan bisa menerapkannya dalam mencari informasi untuk mengembangkan tulisan ilmiah kalian. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.